Kata Nilolanyang. Selamat mendengarkan. Suho memberikan kalungnya kepada Yungro. Suho memberikannya agar dia tidak cemas dengan Yungro, karena hanya itu yang bisa dia berikan. Guangtae yang melihat dari jendela bergumam kenapa polisi belum datang. Seulhul pun melihat bahwa di bawah ada Yungro dan Suho, dan dia menanyakan kepada Guangtae, apakah kamu menelpon polisi? Seulhul pun marah, jika mereka tertangkap maka aku pun juga tertangkap, karena teman sekamarku menyembunyikannya. Dia berteriak dan memukul Guangtae, kau pengkhianat. Guangtae pun kebingungan karena dia membuat Seulhul marah. Seulhul pun menemui Yungro dan Suho. Cepatlah pergi karena ada polisi. Dengan berat hati karena harus meninggalkan Yungro, Suho pun pergi. Tak lama kemudian polisi pun datang dan bertanya kepada Yungro dan Seulhul, apakah kalian melihat pria yang bersepeda di sini? Dan mereka pun menjawab bahwa mereka tidak melihatnya. Guangtae pun dibawa ke ruang interogasi. Katakan bahwa dia sudah melihat orang yang salah. Tapi polisi pun tidak percaya dengan kata-kata Guangtae. Polisi ragu apakah Guangtae benar-benar memihak mereka. Guangtae ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia tiba-tiba teringat Seulhul. 광태씨, Ingat bahwa Seulhul itu adalah putrinya Presdir. Itu mungkin adalah kesempatannya untuk mendapatkan hatinya Seulhul. Suho pun tiba di markasnya. Suho pun bertemu dengan rekannya. Dia pun menanyakan di mana keberadaan Geomchol. Kata Geomchol itu adalah orang yang bunuh diri saat diinterogasi waktu itu. Suho pun bilang kepada rekannya bahwa dia akan bertanggung jawab atas kematian rekannya itu. Rekannya Suho mengatakan bahwa tim yang dikirim pihak kita akan segera tiba. Tapi Suho ingin dia sendiri yang membawa Profesor Han ke utara. Suho pun melepaskan jas yang dia pakai dan ternyata di sana ada nama kakaknya Yungro. Suho pun jadi teringat masa indahnya kepada Yungro. Di tempat cuci muka, teman-temannya Yungro memuji ketampanan pacarnya Yungro. Yungro pun tersipu malu. Tapi tiba-tiba Bunok pun datang. Dia mengatakan Yungro pasti menertawakannya karena dia berbohong tentang Suho. Aku seperti orang bodoh kan di matamu? Kau berkencan diam-diam dan membawanya ke asrama. Kau pasti memberitahunya bahwa aku ini bukan seorang mahasiswa. Yungro pun membantah aku tidak memberitahunya. Bunok pun pergi dengan kesal, tapi dia tiba-tiba melihat tiket masuk dan mengecek daftar tamu. Dan tidak ada tamu untuk Yungro. Bunok pun berpikir pasti Suho itu adalah mata-mata. Di dalam kamar, Yungro pun memberitahu kejadian itu kepada teman-temannya. Dan mereka baru ingat bahwa mereka lupa menyingkirkan bajunya Suho. Jadi, Yungro pun pergi untuk menemui Pak Man. Man sedang ditelepon anaknya yang sedang berjudi. Dan anaknya meminta uang kepada Pak Man. Duh, kasihannya Pak Man. Di perjalanan menemui Pak Man, Yungro pun diikuti oleh Bunok. Akhirnya Bunok pun tahu bahwa mereka benar-benar menyembunyikan mata-mata. Di sisi lain, Suho dan rekannya pergi memperingati kematiannya Geomchol. Sedangkan di kantor polisi, Hana membawakan makanan dan dia juga membawakan bunga. Hana pun menyuruh Gamu untuk makan. Tiba-tiba Hana pun curhat. Hana mengatakan dia bergabung ke kepolisian karena ingin menanyakan alasan kenapa pria yang telah berjanji untuk menikahinya lalu pergi meninggalkannya tanpa alasan. Dan Hana pun bilang bahwa dia sudah 2 kali pergi ke Jerman untuk mencarinya, tapi masih tidak menemukannya. Sudah 6 tahun aku menunggunya. Dan Gamu pun mengatakan, sayang sekali bahwa kau bergabung ke tim ini hanya karena alasan pribadi. Aku akan berpura-pura tidak mendengarnya, kata Gangmu. Benar-benar berhati dingin. Curhatan Hana itu pasti untuk Gangmu. Oh, jadi ini alasannya kenapa di awal pertemuan Hana seperti memendam kebencian kepada Gangmu. Bunok pun menelpon polisi. Dia menanyakan berapa imbalan yang akan dibayar jika dia memberitahukan informasi tentang orang yang menyembunyikan mata-mata. Dan tiba-tiba Bu Direktur datang dan menutup teleponnya. Kenapa kau penasaran dengan berapa uang yang kau dapat? Karena kamar 207 menyembunyikan mata-mata dan aku ada buktinya, kata Bunok. Dan mereka pun langsung pergi menemui Pak Man dan mereka mendapatkan tas yang berisikan baju Suho yang berlumuran dengan darah. Dan Pak Man pun langsung dipecat saat itu juga. Kasihan sekali Pak Man, sedih. Bu Direktur mengatakan kepada Bung Ok bahwa pria itu bukanlah mata-mata tapi mahasiswa pengunjuk rasa. Jika pengadilan memutuskan ini bukanlah menyembunyikan mata-mata, kau tidak akan mendapatkan uang. Aku tidak melakukannya demi uang, tapi kita harus melaporkan siapapun yang menyembunyikan mata-mata, itu adalah kewajiban, kata Bun Ok. Apa? Kewajiban? Kau pikir mereka tidak akan menanyaimu? Mereka tidak akan segan-segan menjadikan orang yang tidak bersalah menjadi mata-mata. Apalagi kau adalah seorang adiknya mata-mata. Kakakku bukan mata-mata, kata Bun Ok. Bu Direktur bilang, kau ingin membuat satu keluarga hancur lagi. Apa? 50 juta won? Kau beruntung jika tidak disiksa atau masuk penjara. Lupa bahwa tidak ada seorang pun yang ingin menerimamu untuk bekerja. Jika bukan karena guruku, aku tidak mau memperkerjakanmu di sini. Yungro dan teman-temannya pun dipanggil. Yungro pun ditanyai tentang baju itu. Dia pun meminta maaf karena itu semua adalah kesalahannya dan bukan kesalahan teman-temannya. Jeomin pun ditanyai kenapa kau tidak menghentikannya. Dia adalah mahasiswa pengunjuk rasa, kata Jeomin. Direktur pun bilang bagaimana kalau dia bukan mahasiswa pengunjuk rasa tapi dia adalah mata-mata Korea Utara.
Karena Yungro adalah pemimpinnya, jadi direktur memutuskan untuk mengeluarkan Yungro dari asrama. Dan teman-teman Yungro yang lain diberi satu kesempatan lagi. Dan sebagai hukuman mereka tidak boleh menerima telepon dari luar. Haryong pun melampiaskan kekesalannya kepada Bunok. Dia tahu bahwa Bunok lah yang melaporkan mereka. Tentu saja Bunok tidak akan mengakuinya bahwa itu adalah ulahnya. Di sisi lain, Suho sedang melaporkan bahwa dia siap melakukan operasi selanjutnya. Yang ternyata si kakek rambut putih kepala Departemen Bersatu Korea Utara itu adalah ayahnya Suho. Si kakek sedang bernegosiasi dengan Tae-il dan Chang-gu. Yang ternyata si kakek meminta bayaran 4 kali lipat, yaitu 400 juta dolar. Gwang-tae pun setuju, tapi Chang-gu sedikit agak ragu dan dia ingin bernegosiasi lagi. Tapi si kakek tidak mau mendengarkan dan dia tiba-tiba pergi ke WC. Tae-il pun marah kepada Chang-gu karena dia selalu merusak suasana. Chang-gu pun bilang bahwa kita tidak mempunyai cukup uang. Jadi Tae-il pun mengajak Chang-gu untuk mencuri uang di brankas dana rahasia kepolisian. Teman-teman Yungro pun sedih karena harus berpisah dengan Yungro. Mereka sudah seperti keluarga. Dan Yungro memutuskan untuk tinggal bersama ayahnya. Yungro berharap bahwa Suho akan menelponnya sekali saja sebelum dia meninggalkan asrama. Profesor Han yang sedang berdoa di gereja dan masuk ke ruangan pengakuan dosa. Dan ternyata di dalamnya sudah ada Suho yang menyamar menjadi bapa. Suho memberitahu Profesor Han bahwa anaknya sudah ada di Korea Utara. Dan Suho menunjukkan foto anaknya dan surat dari anaknya. Jika Profesor Han ingin bertemu dengan anaknya, dia harus menjemputnya langsung ke Korea Utara. Jika Profesor Han melakukan apa yang diinginkan Korea Utara, Suho akan menjamin keselamatan Profesor Han dan anaknya. Dia akan bisa kembali ke Korea Selatan dengan selamat. Profesor Han pun dibawa oleh rekannya Suho, tapi di perjalanan dia diikuti oleh Hana. Tapi Hana kehilangan jejak mereka. Hana pun ditelepon oleh rekannya. Ternyata mereka mendapatkan kode rahasia Korea Utara. Gwang-tae yang masih ditahan di kantor polisi dan mukanya sudah babak belur. Karena jawabannya masih sama, dia pun dibebaskan. Gangmu pun bertemu dengan Hana dan mereka memecahkan kode rahasia tersebut. Suho menyuruh rekannya pergi terlebih dahulu mengantarkan Profesor Han. Suho akan pergi mengambil senjata di gunung dekat asrama. Dan mereka akan bertemu lagi jam 10 malam. Tapi rekannya Suho yang ini teringat pesannya dari Nyonya Suryong. Jika Suho berubah, jangan segan-segan untuk membunuhnya. Gangmu berhasil memecahkan kode. Kode tersebut menunjukkan ke arah asrama Hosu. Mereka pun bergegas pergi ke sana. Dan di sana sudah ada Suho yang pergi mengambil senjata. Sudah menelepon Byung-tae agar dia membawa mobil untuk mengangkat barang-barangnya Yungro. Tapi tiba-tiba ada telepon untuk Yungro. Yungro berpikir Suho yang menelponnya, tapi ternyata ibu tirinya yang menelpon. Dia mengatakan bahwa dia sudah mengirim sopir untuk menjemput Yungro di asrama. Yungro pun memandangi kalung pemberian dari Suho. Yungro pun menulis surat. Suratnya berisi, "Sudah kubilang untuk menghubungiku. Aku diusir hari ini. Bukannya aku merindukanmu, tapi aku hanya ingin melihatmu sekali lagi." Suho pun sudah mengambil senjata itu. Di perjalanan pulang, dia melihat pesawat kertas dan dia mengambilnya. Dan ternyata itu adalah surat yang dituliskan oleh Yungro tadi. Suho bertemu dengan anaknya Pak Man. Ketika Suho ingin pergi, dia mendengar suara. Ternyata itu adalah suaranya polisi. Anak Pak Man berpikir bahwa itu adalah rentenir yang sedang mencarinya. Mereka berdua pun bergegas untuk pergi. Dan mereka pun masuk ke ruangan rahasia. Gwang-tae menemui Sehul dengan muka babak belur. Mengatakan bahwa dia tidak memberitahukan polisi. Mereka bersedih dan mereka berpelukan. Tapi tiba-tiba ada polisi yang datang. Mereka pun masuk ke asrama. Gangmu dan rekannya masuk dan mencari Suho. Mereka bertemu dan mereka berkelahi. Suho ingin keluar dari asrama, tapi polisi sudah berkumpul di depan. Dan di sana ada Yungro. Suho pun kebingungan dan dia menyandra Yungro. Dan dia menodongkan pistolnya ke Yungro. Suho menyuruh polisi untuk keluar. Jika tidak, Suho akan menembak Yungro.